Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam lestari. Oke, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini Kamis. Kebetulan saya disuruh untuk mengisi pidato kemisan dari teman-teman Solid, Caunsu dan semuanya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Saya perkenalan dulu apa ya? Saya Maria Ulfa, Administrasi Negara 2008, FISIP. Nomor HP nanti di belakang. Oke, sekarang saya akan berbicara mengenai sebenarnya ini apa ya, hal yang saat ini sedang saya geluti. Maksudnya saya tertarik untuk membahas masalah hutan. Dan di sini saya berbicara mengenai multi stakeholder partnership dalam pengelolaan hutan di Dusun Kalipagu, Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden. Multi stakeholder partnership ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Konsep paradigma baru dalam suatu kebijakan untuk mencapai good governance. Multi yang berarti banyak atau lebih dari satu yang dapat diartikan kemudian stakeholder yang dapat diartikan sebagai pihak yang memiliki wewenang dalam suatu kebijakan tertentu. Kemudian partnership ini berarti kemitraan atau bisa dikatakan sebagai pola kerjasama yang terjalin dalam suatu kebijakan. Sehingga multi stakeholder partnership adalah pola kerjasama yang terjalin antar stakeholder yang terkait dalam pengelolaan yang terkait dalam suatu kebijakan tertentu. Maksudnya di sini multi stakeholder partnership ini memang suatu langkah baru ketika pengelolaan hutan itu berkaitan dengan berbagai stakeholder. Maksudnya dari bukan hanya pihak-pihak tertentu saja, tapi ada masyarakat di situ berperan dan semuanya. Kemudian di sini akan dibahas mengenai multi stakeholder partnership dalam pengelolaan hutan. Bagaimana peran stakeholder yang terkait dalam pengelolaan hutan di Dusun Kalipagu. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki wilayah hutan yang luasnya sekitar 133.543,98 hektar di beberapa pulau besar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Di Pulau Jawa, kawasan hutan yang dikelola Perum Perhutani, karena di Jawa sendiri yang memiliki wewenang dalam pengelolaan hutan itu dipegang oleh Perhutani, seluas 2.442.101 hektar, terdiri dari hutan produksi seluas 1.750.860 hektar dan hutan lindung seluas 691.241 hektar. Luas hutan dikelola Perhutani tidak termasuk hutan kawasan Suaka Marga Satwa dan hutan wisata. Perum Perhutani dibagi dalam 3 bagian, yaitu Perum Perhutani 1 meliputi Jawa Tengah, Perum Perhutani Unit 2 Jawa Timur, Perum Perhutani 3 meliputi Jawa Barat dan Banten. Hutan merupakan bagian penting dari paru-paru kehidupan dunia. Kelestarian hutan Indonesia tidak hanya penting untuk bangsa Indonesia sendiri, namun juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Hutan membantu menstabilkan iklim dunia dalam menyimpan karbon dalam jumlah besar yang tersimpan, akan memberi kontribusi pada perubahan iklim. Fungsi hutan itu tidak hanya secara, itu kan mungkin hanya secara ekologis saja. Mungkin ada, fungsi hutan itu yang pasti adalah secara ekologis, ekonomis dan sosial. Fungsi hutan secara ekologis memberi kontribusi untuk penyerapan karbon dan perubahan iklim itu. Kemudian fungsi ekonomisnya sebagai hutan tempat tumbuh berbagai tanaman, dan di situ untuk produksi kayu dan sebagainya. Fungsi sosial dapat memberikan mata pencaharian untuk masyarakat sekitar hutan. Kemudian
bagaimana kondisi hutan yang tepat berada di mata kita, terutama di lereng selatan Gunung Selamat. Mungkin teman-teman sudah mengetahui lereng selatan Gunung Selamat, tepatnya di Dusun Kalipagu, karena di situ juga dusun yang berhadapan langsung dengan hutan. Di kawasan lereng Gunung Selamat ini terdapat beberapa stakeholder yang terkait dalam pengelolaan hutan. Di sini ada tiga stakeholder. Yang pertama, perhutani, LMDH Gempita, PT Palawi, dan masyarakat sekitar hutan. Berbicara mengenai hutan, erat kaitannya dengan pengelolaan hutan, pengelolaan sumber daya alam, seperti yang dikatakan dalam pasal 33 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi sepantasnya lah jika rakyat khususnya masyarakat pinggir hutan turut serta menikmati kemakmuran seperti yang dimaksudkan dalam pasal tersebut. Masyarakat sekitar hutan merupakan masyarakat yang miskin karena mereka tidak dapat mengakses hutan. Munculnya institusi seperti pengelolaan hutan, perhutani misalkan, mendatangkan persoalan tersendiri khususnya bagi masyarakat petani yang tinggal di sekitar hutan yang berkehidupan tergantung pada hasil hutan tersebut. Kemiskinan di pedesaan dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial yang pada akhirnya dapat memicu ketidakstabilan dan menciptakan gangguan terhadap pembangunan itu sendiri. Permasalahan ekonomi adalah bentuk kemiskinan yang dihinggapi oleh masyarakat desa hutan. Kemudian kita flashback lagi secara historis, munculnya negara dalam pengelolaan hutan dimulai sejak zaman VOC yang diperoleh pada zaman kolonial. Ketika itu VOC yang merampas hutan-hutan rakyat. Setelah merdeka, negara menyerahkan secara langsung pengelolaan hutan kepada perhutani dengan berbagai hukum kolonial di bidang perhutanan juga masih diberlakukan. Bahkan undang-undang kehutanan yang kita ketahui, Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 juga masih menyimpan semangat kolonialisme. Bahkan undang-undang tersebut masih menjadi acuan sampai sekarang. Akibatnya sejak zaman kolonial sampai sekarang masyarakat petani masih tersisihkan dari hutan, tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran mereka. Kemudian pengelolaan sumber daya hutan yang saya sebutkan tadi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 99. Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Aneka fungsi hutan, yaitu yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak kasus yang mengancam kelestarian hutan seperti pembalakan liar atau illegal logging, kebakaran hutan, dan kerusakan hutan yang lain yang masih banyak yang terjadi di hutan kita. Kemudian dari Undang-Undang 41 tahun 99 tersebut diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 mengenai pembentukan perhutani yang telah diberi wewenang untuk mengelola hutan Jawa. Kemudian perhutani menjalin kerjasama. Jadi untuk mengelola hutan itu doi tidak sendirian. Dia tegang banget. Dia tidak sendirian, melainkan mereka menjalin kerjasama berupa PHBM. Sudah sering mendengar kan tentang PHBM? Pengelolaan hutan bersama masyarakat. Kemudian kok tegang banget tuh mukanya. Itu berdasarkan SK Dewan Pengawas Perhutani nomor 136 tahun 2001 ini menyebutkan bahwa PHBM merupakan kebijakan yang menjiwai struktur dan budaya perusahaan untuk mengelola sumber daya hutan. Sistem sumber daya hutan yang dilakukan oleh perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak lain yang
berkepentingan atau stakeholder dengan berjiwa berbagi sehingga berkepentingan bersama untuk mencapai berkelanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional. Itu secara apa ya? Itu secara tertulis mengenai apa ya bahasannya ini? Secara tertulis mengenai konsep PHBM kayak gitu loh. Maksudnya konsep PHBM itu meliputi kerjasama yang menjiwai, yang berbagi, yang bersama kayak gitu kan. Tapi pada kenyataannya non sewu ya, itu tidak ada kayak gitu loh. Dan di sini terjadi di hutan pangkuan desa di kawasan Dusun Kalipagu, tepatnya di petak 1A di daerah Pancuran 7. Kemudian kawasan hutan pangkuan desa ini dikelola pada dasarnya kawasan hutan ini tuh dikelola sama Perhutani dan LMDH Gembita Desa Ketengah. Kemudian Perhutani membentuk anak perusahaan yang bernama Perusahaan Alam Wisata atau yang sering kita dengar itu dengan sebutan Palawi, dan dengan wilayah kerja yang bergerak lebih ke bidang wisata hutan di dalam kawasan hutan tersebut kayak gitu. Dan di situ terjadi bagaimana ini ketika sudah ada dua stakeholder antara LMDH dengan Perhutani, tapi kenapa di wilayah tersebut ada satu aktor lagi, dan itu dengan walaupun dengan bidang yang berbeda, itu lebih ke wisata hutan. Sedangkan kita tahu sendiri Perhutani itu kan sudah merupakan BUMN kan sekarang, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Kemudian jika kita berbicara mengenai BUMN, mereka akan berorientasi pada profit, keuntungan. Bagaimana caranya? Suatu perusahaan, misalkan perusahaan A, saya sebutkan A saja, A itu masuk dalam BUMN, mereka akan mengambil profit sebesar-besarnya dengan, kalau untuk di Perhutani sendiri lebih ke produksi kayu, tanaman kayu, tegakan atau yang lainnya. Kemudian kalau untuk di Palawi itu lebih ke bergerak pada bidang hutan wisata, outbound dan sebagainya. Kemudian apa ya? Dan ini sangat apa ya? Maksud saya terjadi ketimpangan karena di situ sudah wilayah kerja dua stakeholder, kenapa harus ada satu lagi? Oke. Kemudian beginilah realitas kegiatan pengelolaan hutan yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, sehingga telah menyebabkan termarginalisasinya masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Konsep pertumbuhan untuk pemerataan ternyata tidak serta-merta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya timbul ketidakadilan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap manfaat hutan itu sendiri, atau pengusaha hutan atau elit lokal, dan terbatas untuk memanfaatkan hutan itu sendiri. Sudah. Ya mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya hanya ingin memberi tahu, ya bukan saya sok tahu ya, saya bukannya sok tahu, dan saya juga nggak banyak tahu, karena buat saya juga masih belajar untuk masalah hutan dan sebagainya. Di sini saya hanya menyampaikan apa yang sedang saya konsenkan kayak gitu loh. Dan saya pengen teman-teman bisa, ya semoga ini bermanfaat dan apa ya, terima kasih atas perhatiannya buat mas-mas dan mbak-mbak semuanya, pokoknya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam